Berdiri sejak abad ke-16, Masjid Jami Sunan Dalem di Desa Gumeno menjadi saksi bisu pelaksanaan tradisi sangring kolak ayam yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Didi Wahyudi, pengurus remaja Masjid Jami Sunan Dalem, menelusuri awal mula tradisi sangring kolak ayam. Menurutnya, tradisi ini bermula saat Sunan Dalem yang merupakan anak dari Sunan Giri menetap di desa ini. Suatu ketika, Sunan Dalem jatuh sakit dan tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Akhirnya pada malam 22 Ramadan, beliau dapat mimpi untuk membuat masakan yang terdiri dari ayam jago, jinten, santan kelapa, bawang daun dan gula merah. Setelah itu malam 23 masakan itu dimasak oleh kaum laki-laki semua. Setelah masakan itu selesai, warga desa, penduduk desa Gumeno diperintah kembali untuk ambil ketan dan nasi untuk dibuat buka bersama di malam 23 Ramadan. Akhirnya karena setelah makan itu di malam 23 Ramadan itu Sunan Dalem bisa sembuh dengan hidayah Allah. Akhirnya tradisi itu yang lebih tepatnya itu Sunan Dalem memerintahkan untuk meneruskan masakan tersebut setiap malam 23 Ramadan. Kepercayaan bahwa kolak ayam ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit membuat perayaan sangring ini selalu dinanti. Tak hanya ramai didatangi oleh warga desa Gumeno, ratusan umat muslim dari luar desa pun ikut datang untuk merasakan khasiat dan berkah dari kolak ayam tersebut. Sehari sebelum pelaksanaan sangring, kepanitiaan yang telah dibentuk pun segera berkoordinasi. Warga desa pun tak mau ketinggalan. Alat masak dibersihkan dan bahan-bahan masakan dipersiapkan. Sore itu, sekitar 150 ayam dipotong. Jenis ayam yang digunakan adalah ayam jago. Baik ayam maupun bahan untuk membuat kolak lainnya berasal dari dana yang dikumpulkan warga Gumeno. Setelah sholat tarawih, persiapan sangring kolak ayam kembali dilanjutkan. Kegiatan malam itu terpusat di dapur umum. Ahmad Edi dan juru masak lainnya mulai menyiapkan bahan-bahan dasar kolak ayam. Ayam ini sudah masak, tapi dipotong kepala sama kaki. Baru ini direbus, ini yang sudah matang ini diambil. Dipilih yang matang supaya bisa disuwir nanti pagi. Selain ayam, bahan dasar kolak ayam yang tak boleh ketinggalan adalah gula merah yang dilarutkan dengan air santan. Setelah itu sudah matang. Ikan sudah matang, lalu ditaruh di joglo masjid. Nanti ya kira-kira jam 6 pagi, jam 6-7 itu lalu disuwir. Nah ini harus ada yang jaga. Resep kolak ayam ini pada dasarnya tidaklah rumit. Namun dengan banyaknya jumlah porsi kolak yang harus disiapkan, Ahmad Edi dan kawan-kawannya harus terus memasak sampai menjelang larut malam. Di tempat lain, kesibukan juga mulai terasa di komplek makam Sunan Giri. Pengurus Yayasan Makam tengah bersiap menyambut ribuan peziarah yang akan datang untuk merayakan Malam Selaweh. Malam Selaweh sendiri diadakan setiap malam ke-25 Ramadan. Pada malam tersebut, ribuan peziarah datang ke makam Sunan Giri untuk beriktikaf
dan berburu malam Lailatul Qadar. Kalau tradisi malam Selawi saya dikatakan, malam Selawi itu bukan sekedar acara yang tidak punya sejarah. Malam Selawi itu punya sejarah. Dulu pada zaman Sunan Giri dan para wali songo lainnya, itu kalau memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, itu banyak orang mengejar pahala Lailatul Qadar. Itu ada yang mengatakan dari sebagian pendapat orang ulama. Jadi pada waktu itu pada 10 terakhir bulan Ramadan itu banyak orang melaksanakan iktikaf di masjid. Mulai dari menjelang sholat asar, sini sama sini penuh semua. Orang semua di sini melaksanakan istilahnya yang berzikir, ada yang baca Al-Quran dan sebagainya. Semuanya mendekatkan taqarruban ilallah. Istilahnya taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dan bermunajat, berdoa dan sebagainya. Dengan catatan di sini ada yang melaksanakan berzikir, ada yang melaksanakan membaca Al-Quran dan sebagainya. Ya, kita masuk menuju makam intinya makam Sunan Giri. Ya, disinilah makam beliau Waliwah Sunan Giri atau Raden Paku atau Joko Samudro atau Prabu Satmoto atau Sultan Fakih. Memang Sunan Giri ini di antara wali songo yang ada, menurut pengamatan kami, memang beliau ini paling punya banyak nama dan gelar. Sunan Giri memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Jalan yang beliau tempuh dalam syiar agama Islam membuatnya dicintai masyarakat. Beliau menggunakan jalan pendidikan dengan mendirikan pesantren. Dan dengan pendekatan budaya, beliau mengakulturasi budaya Islam ke budaya masyarakat Jawa.